Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang, nah cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih, asli dah. Nih jadi gue di lantai 2, tapi gue gak bisa videoin lama-lama dan banyak-banyak karena di situ udah panik banget. Terus kayak buru-buru pengen cabut aja udah gak enak banget. Tuh. Terus di sini tuh anehnya tuh kayak masa sih penuh? Lihat dong kayak bener-bener gak ada orang samsak, bahkan pegawai aja gak ada woy. Dan anehnya nih cowok gue baru bilang kayak pas kita nyampe lantai 3 itu, masa pintu di kamar gue tuh udah ada gantungan do not disturb, sedangkan di pintu lain gak ada. Jadi gak tau, gue gak ngerti sih. Dan cowok gue juga bilang kayak ini tuh hotel udah lama banget tapi bener-bener bersih banget, kayak gak berdebu, gak bau, gak apapun gitu, kayak bener-bener bersih banget. Lihat deh sampai tembok-temboknya semua tuh kinclong banget. Bahkan mobil gue belum gue pindahin tuh dari lobby. Dan ini bener-bener pegawai ini cuma satu doang ini. Dan dia kayaknya anak PKL soalnya pakai baju hitam putih. Gak apa-apa mas, udah bayar? Oh iya. Makasih ya mas. Makasih banyak mas. Ini jadi nggak ada nama hotelnya, terus gue booking aja. Ini cowok gue tuh udah panik banget sampai dia tuh naruh tas gue tuh dilempar, padahal dia tuh nggak pernah lempar tas gue. Ini langsung dilempar, langsung tutup pintu, langsung buru-buru cabut banget, saking kayak paniknya gitu loh, dan nggak bisa ngeproses apa yang kita rasain. Soalnya kayak apa ya, padahal emang nggak, masa nggak jelas ke depan muka gue ada apa gitu loh, tapi bener-bener gila, sumpah deh. Enggak, masalahnya tuh yang gue bikin curiga tuh kayak nggak ada yang di bawah mas, penuh. Penuh dari mana anjing? Cuma ada tinggal lantai 3. Terus kenapa kita itu lantai 3 ya? Serem gak sih? Makanya anjing, udah itu kamar paling ujung ya. Iya anjing. Gue tuh betenya apa? Tadi tuh kayak lampunya nyala semua nih. Terus kayak apa? Namanya? Tapi kayak bangkunya tuh kayak serem gitu. Halo, Assalamualaikum Sobat Javanika, kawan-kawan dimanapun kawan berada. Kembali lagi bersama saya Dova di konten obrolan santai kita malam ini. Dan bersama saya ini sudah ada Mbak Gebi ya Mbak? Iya, betul Mas. Terima kasih Mbak Gebi. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang kemarin sempat rame itu Mbak. Video dari Mbak Gebi yang di TikTok, mungkin kawan-kawan udah tahu. Videonya sempat ramai di TikTok tentang satu pengalaman yang ya agak lumayan ya Mbak ya, di salah satu hotel. Kita mohon maaf karena konten kali ini kita harus terpaksa via Zoom seperti ini karena Mbak Gebi sekarang posisinya di Jakarta dan kita di Jogja. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung dan cerita-cerita ya Mbak. Amin. Oke, langsung aja nih Mbak. Kita mau nanya, sebenarnya aku penasarannya gimana sih Mbak awal ceritanya mungkin ya? Bisa sampai ke hotel itu tuh gimana sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin. Dari awal banget ya Mas, pas aku ke Malang gitu. Ya. Jadi kan aku tuh ke Malang naik mobil nih. Jadi aku ceritanya nabung, terus akhirnya beli mobil tua gitu. Waduh. Sama pacarku. Sama hobi mobil tua berarti? Pacarku suka mobil tua. Terus aku tuh kepengen punya mobil tapi nggak punya uang banyak, jadinya kebeli mobil tua lah kan murah gitu. Terus pengen benerin, tapi pengen benerinnya itu di bengkel yang udah handle mobil itu aja gitu, yang udah ngerti banget. Dan tempatnya itu di situ? Iya, tempatnya itu di Lawang itu. Nama bengkelnya itu Klasik Retro kalau nggak salah. Ya udahlah, aku tahu ini dari Jakarta kan ke Malang. Terus selama 3 hari atau 4 hari dari aku sampai itu aku emang nginepnya itu tuh sama orang bengkelnya di rumahnya dia gitu. Soalnya kan emang nebeng gitu lah ya. Nebeng, nggak niat jalan-jalan juga kan. Nah terus pas di sana cowokku bilang nih,
kamu nggak mau sekalian ke Bromo mumpung di Malang. Terus aku bilang tapi barang-barangnya gimana, kan nggak enak gitu kalau nitip barang banyak di rumah dia gitu kan nggak sopan ya Mas. Iya benar-benar. Jadi ya udah terus aku bilang boleh sih ke Bromo. Akhirnya aku cari-cari lah tuh hotel di Agoda gitu kan ya. Cari-cari yang paling murah Mas. Menurut aku ya ngapain mahal-mahal, orang cuma sebentar doang gitu kan. Cuma nginap sama nyimpen barang kali ya. Iya, cuman yang budget. Aku juga nyari hotelnya kan jam 6 sore. Jadi aku jam 1 malam itu udah ke Bromo gitu. Jadi nggak nyampe 12 jam aku di situ. Oh, emang rencananya berarti cuma emang singgah rebahan bentar terus langsung cabut lagi. Bukan buat ditidurin gitu, Mas. Makanya ya udahlah. Terus pas aku cek di Agoda ini, dia tuh reviewnya paling bagus nih, 7,9. Gitu. Terus aku kan kalau cek hotel gitu nggak terlalu teliti gitu ya, jadi cuma lihat gambar depannya, oh bagus nih. Terus reviewnya bagus juga, terus ya udahlah pesan aja gitu 100.000 kok. Ya udah. Terus aku lihat mapsnya itu tuh pas banget jadi depan gang bengkel aku, tinggal muter balik. Di situ posisi hotelnya nggak nyampe 1 kilo, jadi aku mikir deket gitu kan. Akhirnya aku booking kayak sekitar jam 6, terus jam 8 aku ke sana tuh, soalnya hujan kan deras. Nah, terus waktu akhirnya, itu aku sempat lihat, sorry Mbak potong. Waktu itu aku juga sempat lihat waktu ininya, itu suasananya hujan ya? Iya, hujan terus banget Mas. Oke, nah terus datanglah ke hotelnya. Datang nih, aku minjem mobil Kijang yang di video aku itu tuh mobil orang bengkel Mas. Oh, Terus ada yang nanya kan kenapa diparkir di lobi, soalnya emang niatnya tuh cowokku cuma nganter ke atas naruh barang, terus dia langsung pergi lagi ke bengkel, nggak pakai parkir gitu. Oh, Terus ya udahlah aku nyampe kan nih, ikutin maps, pas dari depan tuh aku lihat nama hotelnya, tapi di aplikasi kan ada nama hotelnya ya. Terus aku bingung, ini yang ini bukan ya? Terus aku lihat pelang Red Doors tuh besar, warna merah kan. Terus aku bilang, iya nih bener kayaknya, tapi kok kayak sepi gitu dari luar ya. Padahal reviewnya bagus gitu. Aku udah mulai skeptis gitu. Waktu itu pas ngelihat sepi gitu. Terus apalagi posisinya malam sambil hujan gitu kan ya, jadi nambah-nambah aduh gitu. Cuman aku mikirnya udah bayar, lagian juga seserem apa sih hotel gitu. Lagi cuma bentar mungkin ya mikirnya. Cuman bentar terus kayak reviewnya bagus juga, jadi nggak mungkin seburuk itulah. Aku mikirnya gitu. Terus akhirnya parkir mobil, nggak parkir sih, naruh mobil tuh di depan lobi. Cowokku ambilin koper aku tuh. Terus masuklah nih ke lobi. Terus pas masuk itu tuh emang kayaknya tuh muka cowokku itu udah nggak enak gitu loh Mas. Kayak dia kan orangnya, aku nggak tahu sih dia orangnya parnoan kali ya. Tapi mukanya tuh udah tegang gitu. Terus aku tuh selalu jadi orang yang berusaha positive thinking dulu. Terus aku kayak pas masnya resepsionisnya ngecek di laptop gitu ya, apa di komputer gitu. Aku sambil bilang ke cowokku, ih bagus ya sayang, hotelnya vintage gini, lucu. Kayu-kayu gitu, aku bilang gitu kan. Terus dia cuma gitu-gitu aja tuh. Aku nggak ngerti nih pertamanya kenapa kan. Oh berarti masnya yang duluan ngerasain suasana nggak enaknya mungkin? Iya, aku tuh berusaha, saya udah santai aja gitu. Aku kan nggak mau negatif lah ya. Terus abis itu aku bilang nih ke resepsionisnya, Mas saya cuma mau sebentar aja, soalnya barang saya ini banyak. Saya mau ke Bromo jam 1, ada nggak sih kamar di lantai bawah gitu, aku bilang. Terus dia bilang, nggak ada Kak, adanya di lantai 3. Terus aku bilang dong, ada lift nggak Mas? Terus kata dia tuh nggak ada lift, naik tangga. Terus aku mikir, aduh mager banget aku. Nah ke lantai 3 naik tangga gitu, bawa koper lagi. Males kan? Terus aku akhirnya ditempatin lah di kamar di lantai 3 yang di ujung seperti yang video yang mbaknya masukin ke TikTok. Ini sebentar sebelum banyak lanjutin cerita, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum ngelihat videonya. Ini kita tayangin dulu potongan videonya ya Mbak, potongan klipnya. Ini mungkin waktu mbaknya memutuskan untuk keluar, dan klip video ini pada saat kita ngadain Zoom ini aku ngelihat itu yang nontonnya itu udah sampai 9,7 juta yang nonton di TikToknya. Parah banget kawan-kawan yang mau ngelihat videonya, ini videonya ditampilin sama kawan-kawan ini. Aduh, tungguin, aku takut. Lu mau kemana gitu? Aduh, dia. Aduh, mikir. Hah?
Di best aja 120.000 udah mulai yang sia-sia. Ya, terserah lu sih. Ini kata lu kan demi kenyamanan gue sih, gue mendingan. Ya, maksudnya kan kita kan cuma rebahan doang terus jam 1 cabut. Ya, gue juga gak mau rebahan di sini ya. Udah pes patungan cepet-cepet udah. Ya ini cancel nih. Ini aku udah bayar. Ya gak apa-apa udah. Guys, kita cabut karena serem banget. Anjing, demi Allah. Di sini masker kamu. Masih takut. Saya cabut aja. Ya udah namanya takut aja. Duh guys, lihat guys. Udah sih. Bener sih. Kok kamu jadi buru-buru gitu sih, Aci? Ntar di mobil. Apa? Kenapa nggak jujur ya? Di tali dong kamu videoin. Jadi disuruh tempat Ini kamu. Gak apa-apa mas, sudah bayar? Oh iya. Makasih ya mas. Makasih banyak mas. Udah video kan tadi. Terus maksud aku kalau pas aku kayak ke Lawang Sewu gitu atau ke tempat-tempat kayak Musim Fathahila gitu misalnya, kayak oke nih serem sih, cuman ya udah gitu. Ya. Tapi pas aku naik tangga di sana tuh kayak aneh gitu rasanya, kayak wah ada sesuatu yang nggak benar nih kayaknya. Langsung Tapi kerasa tuh feel-nya. langsung kayak bulu kuduk aku tuh merinding gitu. Tapi aku berusaha positif dulu lah. Aku mau lihat dulu kamarnya, mungkin kan ada ya hotel yang kayak luarnya serem tapi kamarnya bagus gitu. Terus aku juga mulai skeptis itu pas ada kamar mandi luar tuh. Kan maksudnya kan aku mikir oh mungkin gedung lama kali ya ada kamar mandi luar. Cuman kayak kok dilihat serem gitu. Padahal sih biasa aja sih. Ya udah tuh, akhirnya kan aku naik kan tuh ke lantai 3. Pas naik tuh bener-bener sunyi mas, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, kayak aku sampai bisa denger detak jantungku sendiri gitu. Aduh, ya oke. Terus masuk ke ruangan kamarnya. Masuk nih. Berapa Terus lama sih mbaknya sama masnya di dalam kamar itu sampai akhirnya memutuskan untuk keluar? Aku rasa tuh nggak sampai 15 menit mas. Oh gitu, jadi langsung pokoknya, duduk? Kan masuk nih, terus cowokku baru nih nengok ke kiri, lihat ada connecting door itu kan. Oh iya. Cuma itu dipaku ya? Iya dipaku gitu mas, terus tapi yang di slot itu tuh cuma atasnya doang, bagian atas pintu, jadi bawahnya tuh kayak agak kebuka gitu loh. Nggak bisa di slot. Terus pas baru mau nanya, pegawainya udah hilang tuh, ya udah deh, udah kan. Terus masuk, cowokku hilang tuh nih, udah sorry aku potong, hilang ini dalam artian pegawainya pergi balik lagi ke resepsionis mungkin ya. Iya. ini yang dengar ceritanya ntar takutnya hilang gitu. Iya maksudnya dia langsung ke bawah gitulah. Terus habis itu aku tuh refleks gitu ya, kayak aku tuh orangnya mau suka aja video-video tentang kehidupanku gitu loh mas, kayak mau makan, mau pergi kemana gitu. Terus aku refleks lah nih pas baru nyampe, aku video ini sekeliling hotelnya kan, kayak videoin yang video
pertama banget aku post itu videonya. Suasana terus, hotelnya. Aku videoin kan. Terus ya udah tuh videoin kelar. Terus udah tuh cowok aku tuh udah kayak, aduh serem juga ya gitu. Dia awalnya nggak mau ngaku tuh Mas. Oke. Cowok Orangnya kali kan ya, emang agak gengsian gitu. pemalu. Nah, terus akhirnya dia bilang gini, ya udah gimana, aku mau ke bengkel nih. Kamu mau ikut ke bengkel apa gimana? Terus aku kesel gitu loh, kayak dia buru-buru banget gitu. Sedangkan aku belum fix nih, aku mau di sini apa enggak gitu. Sedang Maksud aku tuh kayak ngerasa-rasain dulu. Betul Mas. Bahkan di video aku yang asli itu ya, yang udah aku upload ke TikTok juga, aku tuh bilang sama cowok aku, udah tadi dulu bentar-bentar dulu, coba dulu di sini 15 menit aja, coba rasain dulu beneran nggak sih ini serem apa karena hujan aja, aku bilang gitu. Ya benar. Terus tapi lama-kelamaan tuh emang nggak enak aja gitu Mas rasanya. Gitu kayak gimana ya, kayak ada dikala masuk tempat, terus tempat itu oke serem, tapi ya udah kita merasa aman-aman aja. Dan ini tuh tapi di titik itu aku ngerasa kayak aku bisa kenapa-napa nih gitu. Terus apalagi aku itu juga, kan. aku juga sempat ngelihat ada satu video itu yang mbaknya nyeritain ada yang ngetok pintu ya. Bahkan di beberapa udah masuk berita juga aku ngeliat ya. Rame yang diangkat itu karena ada yang ngetok pintu tapi orangnya nggak ada. Itu gimana sih yang ngetok pintu itu Mbak ceritanya? Jadi itu yang ngetok pintu itu kan ada yang ngetok nih Mas. Terus di situ posisinya aku lagi rebahan di kasur, mencoba merasakan energi di sekeliling aku. Terus cowokku lagi mundar-mandir tuh, kayak orang panik-panik gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetok nih. Langsung saya jantung kayak sakit gitu kan karena lagi panik gitu kali Mas. Ya. Nah, tapi lebih kagetnya itu pas cowokku buka pintu, aku refleks videoin sebentar tuh, 4 detik kayaknya. Aku videoin, kok nggak ada orang. Itu langsung bener-bener rasanya tuh kayak pikiran aku tuh nggak tahu kemana gitu loh Mas. Kayak orang yang udah takut banget, yang nggak bisa mikir jernih gitu. Kayak, kok nggak ada orang sih? Langsung sepucet-pucetnya aku ngerasanya. Yang tadinya udah panik, makin ngerasa nggak enak. Iya Mas, langsung. Bener-bener aku rasa jiwaku tuh keluar pada saat itu kan nggak ada orang gitu. Kita juga mau nunjukin itu satu video karena menurut kita itu menarik. Dari satu video ini menarik karena mbaknya juga ngakuin awal ngevideoinnya mbak tuh nggak sadar ya. Sampai akhirnya di videoin aku lihat di upload di TikTok sampai dilambatin gitu pas masnya buka pintu. Kita coba lihat dulu deh videonya. Mungkin kawan-kawan juga ada yang ngeh nih, ada apa? Jadi kita lihat dulu video. Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang, nah, cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih. Asli dah. Oke Mbak, dari video nih yang aku lihat nih ya, yang secara di video ini yang Mbak maksud itu kayak ada bayangan gitu nggak sih di pintunya? Iya Mas, makanya. Karena di video TikToknya Mbak kan Mbak nggak ngejelasin apa sebenarnya yang Mbak takutin itu. Di videonya kan Mbak bilang ya kalian lihat sendiri deh gitu. Itu yang maksud Mbak kalian lihat sendiri itu emang ada bayangan itu? Iya, soalnya aku juga seingat aku nih ya, pas aku videoin itu tuh kan emang bener tuh emang ada satpam Mas naik ke lantai aku. Terus katanya itu dia yang ngetok kamar aku. Tapi kenapa pas aku buka pintu tuh nggak langsung muncul orangnya gitu loh Mas. Jadi kayak buka pintu, kayak sekitar ada 4-5 detik tuh baru ada suara orang dari tangga gitu jalan. Orang dari tangga jalan terus langsung panik kan, siapa tuh jalan? Terus pas cowokku lihat, satpam gitu Mas. Yang aku bingung itu, aku kan videonya nggak sengaja ya. Terus pas aku tayang ulang gitu, aku lihat-lihat, kok udah ada bayangannya itu. Kayak pas dibuka pintu, baru dibuka pintu tuh udah ada bayangannya. Padahal satpamnya tuh nggak langsung masuk, nggak langsung ada depan pintu aku gitu. Gitu sih Mas. Itu sih yang kalau aku lihat ya yang dari video juga agak lumayan ngagetin sih sebenarnya. Selain itu akhirnya memutuskan untuk cabut dari hotel itu, dari kamar itu. Iya, karena mungkin sebagian besar itu cowokku udah panik banget sih ya Mas. Terus mungkin di situ posisinya kalau aku berdua sama dia gitu ya, aku mungkin masih mau sih di situ mungkin. Tapi ini posisinya dia mau pergi ke bengkel, terus aku mau pesen Gojek.
Aku juga bukan dari masalah mistisnya aja gitu Mas, kayak aku tuh mikirin kayak itu kan teleponnya cuma ada di deket tangga gitu ya. Aku tuh pikiran aku tuh kemana-mana, apalagi balkonnya tuh nggak safety gitu loh. Terus kayak aku jadi takut aja gitu kalau sendiri di atas. Dan nggak ada suara orang sama sekali Mas. Itu yang bikin aku janggal sih. Oke. Ya itu sih, itu mungkin ya beberapa pengalaman. Terus aku menarik juga waktu video yang Mbak sama Masnya itu turun, akhirnya kan Mbak sempat ngerekam tuh suasana arsitektur hotelnya, interior hotelnya, dan itu emang kelihatan vintage gitu, kayak hotel lama. Aku udah kirimin videonya ke Om Hao juga udah melihat videonya. Mungkin habis ini kita akan coba tanyain ya ke Om Hao, ada apa sebenarnya? Karena sebenarnya hotel ini emang udah terkenal, udah lama. Aku sempat coba cek beritanya. Ini emang udah lumayan terkenal hotelnya. Cuma mungkin karena Mbaknya upload di TikTok dan jadi rame, dan ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin di TikTok lagi rame banget kali ya, jadi ada sesuatu apa gitu langsung rame aja gitu. Sebelum kita ke Om Hao nih Mbak, aku pengen nanya satu, gimana sih gimana ya, maksudnya kayak orang kan kalau misalnya panik terus punya perasaan gak enak, kenapa, ini mungkin banyak juga teman-teman yang nanyain, kenapa Mbak sampai kepikiran untuk ngevideoin gitu? Misalnya ini, maaf ya, maksudnya iya, nggak apa-apa, Mas. Biasanya kan orang apa gitu, jadi kita tuh pengen tahu kenapa sih sampai emang sengaja mau dijadiin konten atau apa gitu? Aku tuh dalam hidup aku tuh kayak sehari tuh aku bisa ada total 2 jam video gitu Mas. Aku ngapain aja. Sampai emang niat banget. Jadi sampai kayak misalnya temen aku nih curhat atau temen aku kenapa, aku videoin, terus kalau HP ku penuh tuh aku upload ke Google Drive. Jadi kayak 5 tahun kemudian aku lagi lihat-lihat Google Drive, terus kayak, dulu kita kesini nih, gitu-gitu Mas. Berarti aku emang suka ngedokumentasiin aja. Emang bukan disengaja berarti. Bukan disengaja buat konten. Tiba-tiba dapat pengalaman di hotel itu, terus ya udah diupload ke TikTok dan akhirnya jadi kesebar luas lah. Betul Mas. Mbak Gaby, aku ada beberapa pertanyaan karena sebelum kita Zoom ini, kita sempat ngepost ke sosial media Kisah Tanah Jawa. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Javanika nih, mungkin beberapa yang akan aku tanyain seputar pengalaman Mbak Gaby di waktu di hotel itu ya. Ini ada, bentar aku coba pilih dulu pertanyaannya. Ini ada yang nanya nih, Pak. Ini ada satu pertanyaan dari yang reply di Twitter kita dari Putro Petir. Dia nanya, apa bisa melihat mereka atau cuma ngerasain aja hawa yang berubah? Aku cuma ngerasain hawa yang berubah aja sih. Langsung mencekam. Ya. Hati mulai deg-degan, nggak enak gitu ya. Iya. Tapi sorry, selain yang pengalaman ini, Mbaknya bisa punya pengalaman sebelumnya punya pengalaman horor sebelumnya kah? Atau mungkin pernah ngelihat gitu? Punya sih dan pernah ngelihat sih, tapi ini di Bali. Oh, waktu di Bali. Itu lagi traveling juga ceritanya? Iya, lagi traveling sama teman-teman kampus gitu kan. Ngelihat apa tuh, Mbak? Kalau boleh tahu. Ngelihat kayak sosok putih terbang gitu loh, Mas. Gara-gara emang di situ kita sengaja masuk gitu karena anak kuliah kan kepo. Terus emang masuk ke tempat-tempat yang terus itu kan 4 lantai gitu, niatnya pengen foto-foto di rooftopnya, kan pemandangannya tuh di Kota Jimbaran, pemandangannya tuh ke bawah gitu, Jimbaran kan di bukit, jadi banyak lampu gitu kan, pengen foto juga. Itu juga nggak malam-malam banget sih, jam 7-an gitu. Itu yang ngelihat Mbak doang atau teman-temannya juga ngelihat? Semuanya Mas ngelihat masalahnya. Itu yang bikin saya yakin ini nggak mungkin saya doang yang halu. Kalau misalnya mau lihat lagi, ntar ikut penelusuran sama kita Mbak. Boleh tuh Mas, kayaknya asik tuh Mas. Waduh.
Ada lagi yang nanya nih Mbak, dari TB_Doni. Apa yang dirasain pertama kali nginjek ke hotel sampai ngerasa suasananya nggak enak? Sebenarnya tadi udah sedikit dijelasin juga. Awalnya mencoba untuk positive thinking dulu. Iya, Terus, betul. pas sudah nyampe di kamarnya, sempat mau coba ngerasain dulu gitu ya Mbak. Tapi karena Masnya udah, kalau dari Mbaknya ngerasa siapa sih yang lebih maksudnya yang lebih panik, yang lebih ngerasa nggak enak, apa Masnya atau Mbaknya sendiri? Masnya sih. Oh, Dia ya? tuh soalnya paniknya itu langsung kayak orang panik yang ditunjukin gitu loh, Mas. Kalau aku kan kayak diem-diem dulu gitu ya, kayak Okay, udah santai aja lah, men. Gak apa-apa, men. Gitu, kayak santai aja. iya benar-benar. Kayak di video itu juga sempat ngelihat yang Mbak Gaby ngejelasin sampai kopernya sampai dilemparin gitu ya, langsung Iya. dimasukin ke mobil buru-buru ya. Panik banget dia, parah sih. Oke, Mbak mungkin gitu aja pertanyaan yang akan kita tanyain. Oke, Mbak, sekarang gini, kita coba tanya ke Om Hao, karena aku kan nggak ngerti ya, jadi kita coba tanya ke Om Hao, kita akan coba kontak Om Hao, ini buat gabung sama kita. Sekalian kita tanya, sebenarnya ada apa sih pengalaman yang Mbak Gaby alamin ini, kenapa, dan kok bisa terjadi seperti ini. Saya coba kontak ke Om Hao-nya dulu ya, Mbak. Oke. Oke, kawan-kawan Javanika, tadi saya udah ngobrol dengan Mbak Gaby. Ini sekarang kita udah sama Om Hao. Om Hao, tadi aku udah ngobrol-ngobrol Om sama Mbak Gaby yang sempat ngalamin kejadian serem yang sempat viral itu di TikTok itu Om. Om Hao juga udah melihat video TikToknya. Aku udah kirimin ke Om Hao video TikToknya. Om, pertama ini sebelum Om Hao menjelaskan, mungkin aku pengen nanya, sebenarnya apa sih Om yang sepenglihatan Om Hao, karena mungkin itu udah diisi backsound ya videonya yang aku kirimin ke Om Hao, tapi sepenglihatan Om Hao sebenarnya ada apa sih? Iya, ini sebenarnya kalau kita menilik ya, hotel ini kan sebenarnya adalah bangunan heritage gitu. Bangunan tua yang kalau dilihat secara desain arsitekturnya ini mengikuti arsitektur kolonial waktu itu. Dan pasti banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ, baik peristiwa yang baik ataupun peristiwa yang buruk. Cuman kalau kita bilang tentang residual energi, itu pasti akan terputar kembali. Dan yang dialami oleh Mbak ya, itu adalah sebenarnya pemutaran dari residual energi yang pernah terjadi, Mas. Itu poin pertamanya. Kemudian poin kedua, sebenarnya begini, ketika kita memasuki penginapan, hotel, kamar kita sendiri saja, itu pasti kalau kita ada di kamar, itu kan ada jam-jamnya. Sementara ketika tempat itu kosong, biasanya akan menarik ataupun ditempati, dihuni oleh energi astral gitu, Mas. Iya. Ya, ini berlaku tidak hanya di hotel tua, bahkan hotel modern dan bintang 5 pun semuanya sama. Termasuk seperti posisi saya saat ini, ketika akan masuk hotel itu setidaknya kita ada ketok pintu dulu, kemudian uluk salam. Karena ketika kamar itu kosong, dihuni, maka mereka nanti dengan sadar itu akan pindah ke ruang sebelah gitu. Ya, itu termasuk kamar di rumah juga gitu mungkin ya Om, kalau misalnya lama nggak ditempatin gitu. Iya, bahkan gini Mas, ketika kita ada di kamar ya, dari jam, hitung aja dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 pagi, 12 jam. Siang itu kan kosong ketika kita ada aktivitas. Itu saja sebenarnya sudah ditempati, tempat kamar kita itu. Apalagi kalau menggunakan sistem kamar mandi dalam, itu pun sama, tempat lembab. Tetapi kalau kita mengkaji dengan kasus yang Mbak alami ya, di salah satu hotel tua yang ada di Plat N, di Jawa Timur, itu memang menyimpan banyak residual energi gitu. Dan itu berasal dari energi-energi masa lalu. Kalau yang saya tangkap setelah saya melihat videonya kemarin itu. Dan memang ini juga ada eksistensi atau keberadaan dari makhluk astral yang ingin menunjukkan eksistensianya. Sebenarnya di sini tidak mengganggu gitu, tapi memang
bagi orang yang tidak terbiasa, ini cukup ya mengerikan lah, menyeramkan gitu. Dan memang ada lapisan-lapisannya sih Mas, karena itu tempatnya kan tingkat ya. Sebenarnya kalau semakin turun, justru energinya semakin berat gitu. Dan ada sosok-sosok yang dengan pakaian Belanda gitu, noni-noni Belanda, kemudian juga ada bayangan-bayangan. Dan yang paling sering nampak itu sebenarnya bayangan-bayangan Mas, kalau di situ. Iya, sebenarnya bayangan itu adalah manifestasi dari segala kegiatan yang pernah terjadi di hotel tersebut gitu. Di masa yang lalu ya Om ya. Masalah yang lalu sebenarnya kalau dikaji itu sebenarnya nggak ada gangguan itu, nggak mengganggu dan tidak menakutkan, tapi ya kembali lagi ke tipe-tipe orang ya. Tapi sebenarnya kondisi di tengah pandemi ini ketika banyak pengusaha bidang jasa penginapan itu memang ketika tempat-tempat kosong itu mengundang Mas sebenarnya. Tetapi ketika itu dimasuki energi manusia pada pertama kali, semisal check-in pada jam-jam segini, itu kan mereka yang menggunakan aktivitas itu biasanya akan kaget gitu. Itu sebenarnya ekspresi kaget saja. Jadi mereka kemudian mencari lokasi, kemudian mereka mencari tempat untuk berpindah. Sehingga ketika membuka pintu ada bayangan, ketika bercermin ada bayangan, tempatnya seharusnya dingin karena ada AC kok merasa pengap. Itu sebenarnya manifestasi dari mereka semua gitu. Om Ho, sebenarnya ya. Aku juga waktu di Bandung, Om, aku sempat ada pengalaman juga. Mungkin Om Ho juga pernah tahu di salah satu hotel di Jalan Dr. Room di Bandung. Ini di teman-teman di Bandung udah lumayan terkenal. Memang bangunannya bagus, bangunannya termasuk heritage juga. Nah waktu itu ada teman aku yang nginep di situ dan aku mengunjungi, polisi sedang mengunjungi. Dan aku sempat ngerasa perasaan nggak enak. Nah yang ingin aku tanyain Om, sebenarnya kita perlu takut nggak sih Om? Kalau menghadapi tempat seperti itu sebenarnya ini sih Mas, patokan kita itu tetap mengucapkan salam, kemudian mengetuk pintu juga dan baca basmalah aja gitu. Setiap kita akan melangkah ke situ ya. Sebenarnya begini, kalau yang seperti dialami Mas Dufa, saya pun pernah mengalami itu menginap di kamar yang dulu pernah untuk orang maaf ya untuk suicide gitu di situ. Dan itu waktu pertama masuk ya mencium bau anyir apa gitu, suara-suara teriakan macam-macam. Ternyata itu dirasakan teman saya yang awam gitu dan bahkan sampai masuk mimpi. Tapi kemudian pas malam ya nggak mungkin lah kita check out jam 2 pagi kan. Iya. Karena besok kerja juga waktu itu pas di salah satu daerah Platka itu Mas. Waktu kita syuting GAD ke sana pun Om Ho sempat cerita nih bagian yang ini. Yang itu yang pas kita jadi terus ya kita doakan saja gitu. Kita doakan di sini, kita doa bareng-bareng. Semoga apa yang pernah terjadi di sini tidak terjadi dan mereka sebenarnya tidak mengganggu Mas Dufa. Tapi sebenarnya memintakan doa atau menyampaikan pesan gitu, ada apa. Karena konteks pengganggu di sini ketika begini, ada juga yang seperti hotel itu karena bersaing, kemudian dari hotel A mengirimkan ke hotel B itu makhluk astral, yang tujuannya untuk membuat tamu tidak betah. Oh iya. Itu sifatnya mengganggu. Tapi kalau seperti hotel yang di Plat K, kemudian hotel di Plat N yang sudah diceritakan, itu sebenarnya tidak mengganggu. Itu hanya berdampingan saja. Ya, sebenarnya kita sikapinya di situ. Kita tenang dulu saja, tenang, yakin, ada doa, kita yakin di situ, insya Allah itu nanti aman. Itu karena gini, ketika kita panik, ketika kita takut, justru energi kita negatif yang keluar itu nanti akan diserap oleh mereka dan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang akan mengintimidasi kita. Contohnya misal ada suara rangka, kemudian ada suara keran yang dimainkan gitu Mas, bau-bau aneh itu pasti nanti akan ada gitu. Tapi kalau konteksnya memang mengganggu itu memang berasal dikirimkan disengaja dan terkadang membuat orang nggak betah itu ketika tempat yang kita tempatnya ada AC tapi kok panas, kemudian makanannya cepat basi, kamar mandinya baunya bau aneh, bahkan kita waktu tidur tidak tenang Mas karena mereka bisa masuk alam bawah sadar, masuk ke mimpi, membuat
kualitas tidur kita tidak nyaman akhirnya gitu. Ya. Berarti kalau misalnya di luar itu sebenarnya ya kita nggak perlu takut atau panik atau cuma ya udah kita menyadari aja ada keberadaan mereka. Dan ini juga aku sempat nge-share di sosial media kita Kisah Tanah Jawa. Banyak juga yang nanyain, mungkin sedikit udah Om Ho kasih tahu tadi, banyak juga yang nanyain tentang syarat-syaratnya kalau misalnya kita masuk ke hotel, kan kita nggak tahu nih Om, apalagi seperti Om Ho jelasin tadi, hotel sekarang kamarnya udah mungkin ya ada yang udah lama kosong gitu. Syarat-syaratnya terus Pulau Nuwunnya itu gimana sih Om? Kita kalau misalnya mau masuki. Ya, ini kalau kita masuk itu pertama niat dulu Mas, niat dari dalam hati nih. Niat ini paling penting banget, ini yang saya dapatkan ketika kita kemana-mana. Niat kita itu ketika kita masuk hotel itu sejatinya kita mempergunakan tempat ini untuk menginap yang sebenarnya ya. Paham ya Mas maksudnya ya? Jadi tidak disalahgunakan lah. Hal tersebut tidak disalahgunakan dalam artian untuk tujuan negatif. Ya, kita sama-sama semua sudah dewasa dan yang ada di sini juga sudah dewasa, pasti tahulah tujuannya untuk apa. Ya, benar. Ketika kita keluar kota, kita berwisata dengan keluarga, ataupun kita dalam tugas kerja seperti saya pada hari ini, itu menginap di hotel tujuannya positif, tujuannya baik. Tapi jika tujuannya negatif, niat kita ini sudah akan terbaca gitu oleh sosok astral. Dan terkadang ketika saya masuk ke dalam kamar itu saya melihat rentetan peristiwa yang pernah terjadi. Waduh. Jadi ketika itu disalahgunakan, maka sosok astral yang menghuni tempat itu juga akan menikmati, Mas, akan senang gitu. Akan menyaksikan dan menikmati itu dan menyerap energinya. Kemudian pertama niat, yang kedua itu doa pasti. Ketika kita masuk itu ada baiknya kita ketok pintu dulu itu ya. Dimanapun itu kita ketok pintu, walaupun di tempat itu kosong, di dalamnya kita ketok pintu. Karena ketika kita ketok pintu itu mereka yang menghuni di dalam dengan sadar akan pergi sendiri. Karena ini tempat sudah dipakai. Karena kenapa demikian? Karena terkena energi manusia, Mas. Berbeda frekuensinya. Terus yang ketiga, uluk salam jelas. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, kula nuwun. Macam-macam lah, punten atau apa, izinlah mau masuk itu ketika kita membuka pintu. Lantas, kemudian kita buka semua elemen bukaan yang ada di situ meliputi jendela atau tirai gitu. Pada waktu pertama kita baru masuk ya Om ya? Ya, terus kemudian kalau ada kamar mandi dalam, maka keran kita nyalakan terlebih dahulu. Dan kita buka pintunya atau kipas kita nyalakan biar ada sirkulasi. Itu insya Allah nanti tempat itu yang semula diguni oleh makhluk astral untuk nunut ya, untuk numpang, seketika nanti akan bergeser. Itu sih Mas. Siap. Ini berlaku untuk semua hotel Mas, baik hotel tua, yang sedang ataupun yang baru, bahkan bintang-bintang yang tinggi gitu, semuanya berlaku. Iya benar. Iya, cuman ada pembedaan ketika hotel tua itu memang banyak residual energi dan residual memori yang mengiringi pembangunannya dan juga prosesnya. Tapi hotel baru pun juga sama, karena kita tidak tahu lokasi yang pernah dipakai itu untuk apa. Iya, benar. Ya, semisal dulu pertamanya hanya kebun, kemudian dirambah, dibuka, itu kan pasti ada rentetan layar-layarnya kan berbeda Mas pasti. Mulai dari tanah bangunannya itu dulunya bekas apa gitu-gitu. Ya, itu karena ada yang bekas makam, ada yang bekas hutan, macam-macam Mas. Jadi menurut saya sih sebenarnya kita kaji dulu sih ya, tidak hanya yang tua, tidak hanya yang muda, tapi overall semuanya hampir sama sih Mas. Cuman kalau yang dimaksud Mbak ya, yang di Plat N, itu menurut saya adalah hotel legendaris dan salah satu heritage building gitu. Ya, di lain sisi itu ya, tetapi beberapa peristiwa yang ditayangkan ataupun ditunjukkan yang seolah-olah menjadi seperti teror itu sebenarnya hanya eksistensi. Keberadaannya mereka seperti apa dan apa ya, karena lama nggak ditempati juga. Gitu sih Mas, kalau dari saya. Ini untuk bocoran mungkin ke teman-teman Javanika yang menonton. Karena saya sempat ngirimin videonya ke Om Ho. Om Ho malah tertarik karena arsitekturnya emang bagus ya Om ya. Iya. Ini ya Om. Iya, ini juga tertarik. Kalau saya malah salah fokusnya ke heritage building-nya sebenarnya.
karena luar biasa gitu. Dan ya ini semoga kata yang menjadi doa Mas Dova dan teman-teman KTJ dan Sobat Javanika, jika nanti kita berjodoh mungkin kita bisa mengkulik atau kita bisa mengkaji, langsung datang ke lokasi, langsung ke plat N deh nanti insya Allah. Siap, amin. Ini terima kasih Om Hao, ini udah mau aku ganggu waktunya sebentar. Ini Om Hao sebenarnya kawan-kawan Javanika sedang tugas juga ini Om Hao. Kayak gini akhirnya karena banyak Om yang nanyain di sosial media kita pengen tahu dong dari KTJ. Nah, akhirnya kan kita dapat pembelajaran nih gimana kalau misalnya kita datang ke tempat yang baru dan segala macam masuk ke kamar hotel yang seperti itu. Oke Om Hao, ini terima kasih nih Om udah berbagi waktunya ke kita nih Om. Aku juga udah minta waktu Om Hao nih. Om Hao padahal sedang lagi tugas juga nih Om. Iya, sama-sama Mas. Ini saya pas lagi dinas luar kota juga ke plat R. Karena banyak Om yang nanya di sosial media kita, gimana sih, pengen tahu dong Om Hao. Nah, akhirnya kita nih lumayan mendapat sedikit penggambaran kalau misalnya kita masuk ke kamar hotel yang baru atau apa segala macam. Mau itu bangunan tua ataupun bangunan baru, kita udah ngerti ya, poin-poin yang telah disampaikan tadi oleh Om Hao. Monggo Om Hao, mungkin ditutup Om Hao. Ya, pesan-pesannya yang bisa kita petik ya, ketika kita mau memasuki lokasi, ruangan, bangunan, rumah, kamar, dimanapun itu, ada baiknya tetap kita baca doa, dan juga kita selalu mengucapkan salam. Dan tetap berpositif thinking. Gitu. Insya Allah semuanya akan kembali lagi positif kepada kita. Itu sih. Kita tutup ya Mas ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Mbak dan Mas yang kemarin membagikan pengalaman kepada kita, untuk Mas Dova dan teman-teman kru KTJ semua, dan tentunya Sobat Javanika dimanapun berada yang kami cintai selalu. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Terima kasih Om. Terima kasih kawan-kawan. Sama-sama.